Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Syahrul Hidayat dengan NIM 2109308110027. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas saya pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Pak Adi SEMM. Baik, saya di sini akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu dasar-dasar penelitian dan yang kedua yaitu perspektif model penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu dasar-dasar penelitian bisnis. Penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris yaitu research. Kata research sendiri terbagi menjadi dua suku kata, yaitu re yang artinya ulang atau kembali dan search yang artinya mencari. Sehingga penelitian tindakan untuk mencari kembali. Meski demikian, tidak semua kegiatan untuk mencari ulang dikategorikan atau disebut sebagai penelitian. Kegiatan untuk mencari kembali atau untuk menemukan sesuatu dengan penelitian apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penulis buku metode penelitian yaitu Prof. Dr. Sulianto SEMM mendefinisikan bahwa penelitian adalah proses investigasi yang bertujuan untuk memecahkan masalah, baik masalah praktis maupun masalah teoritis, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Suatu kegiatan penelitian dinyatakan menggunakan metode ilmiah jika metode tersebut didasari dengan metode keilmuan, yaitu dengan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bertujuan. Yang kedua, logis. Yang ketiga, dapat direplikasikan. Dan yang keempat, sistematis. Adapun jenis-jenis penelitian dapat dilihat dari berbagai pembagiannya. Yang pertama, dilihat dari segi tujuannya. Dari segi tujuan sendiri dibagi menjadi tiga jenis penelitian. Yang pertama, penelitian eksploratif. Yang kedua, penelitian pengembangan. Yang ketiga yaitu penelitian verifikatif. Terus yang kedua, dilihat dari segi penggunaan hasil. Dibagi menjadi dua penelitian, yang itu penelitian murni dan penelitian terapan. Terus yang ketiga, dilihat dari segi bidang ilmu. Dibagi juga menjadi dua jenis penelitian. Yang pertama, penelitian bidang sosial, dan yang kedua, penelitian bidang eksakta. Yang keempat, dilihat dari segi dimensi waktu. Dibagi menjadi dua, yaitu time series atau longitudinal dan course section. Yang kelima, dilihat dari segi pendekatan. Dibagi menjadi dua jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian deduktif, dan yang kedua penelitian induktif. Yang keenam, dilihat dari segi tingkat eksplanasi. Terbagi menjadi tiga jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif, yang kedua penelitian komparatif, dan yang ketiga penelitian asosiatif. Terus yang ketujuh, dilihat dari segi tempat. Penelitian ini terbagi juga menjadi tiga jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian perpustakaan, yang kedua penelitian laboratorium, yang ketiga yaitu penelitian lapangan. Yang kedelapan, dilihat dari segi pengendalian variabel. Terbagi menjadi dua jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian survei, yang kedua penelitian eksperimental. Yang kesembilan, dilihat dari segi taraf penelitian. Dibagi menjadi dua jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian inferensi. Yang kesepuluh, dilihat dari segi kehadiran variabel. Terbagi menjadi tiga jenis penelitian. Yang pertama historis, yang kedua ekspor faktor, yang ketiga eksperimental. Terus yang terakhir, dilihat dari segi analisis data. Ini yang sering kita temukan, yaitu jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian bisnis dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu bidang keuangan dan akuntansi. Permasalahan di bidang keuangan dan akuntansi yaitu bagaimana cara mendapatkan sumber dana yang murah,
dengan menggunakan sumber dana seoptimal mungkin, dan bagaimana cara memberikan informasi keuangan secara cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan bisnis. Terus yang kedua yaitu di bidang pemasaran. Di bidang ini permasalahannya yaitu bagaimana cara memenangkan persaingan dalam memasarkan produk dan usaha-usaha untuk memuaskan pelanggan. Terus yang ketiga di bidang sumber daya manusia. Permasalahan di bidang sumber daya manusia itu sendiri yaitu bagaimana cara mendapatkan tenaga kerja yang tepat, menggunakannya secara optimal, dan pengembangannya sampai proses pemberhentian tenaga kerja tersebut. Terus yang keempat yaitu di bidang operasional dan sistem informasi. Permasalahan di bidang operasional dan sistem informasi yaitu berkaitan dengan pengadaan bahan baku, proses produksi sampai proses distribusi barang jadi. Tujuan diadakannya sebuah penelitian yaitu yang pertama untuk pemecahan masalah bisnis. Misalnya di bisnis kita mengalami banyak persaingan, maka disitulah bisa dilakukan sebuah penelitian. Yang kedua yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya penelitian ini, kita bisa mengembangkan teori-teori yang telah dikaji sebelumnya. Terus integritas penelitian dalam tugas akhir ada 5. Yang pertama yaitu plagiarisme. Plagiarisme adalah menjiplak karya orang lain dan mengatasnamakan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu fabrikasi adalah mengarang data tanpa mengimbangi data yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu falsifikasi. Falsifikasi adalah mengubah data karena hasil tidak sesuai dengan keinginan penelitian. Yang keempat yaitu ghosting. Ghosting adalah menggunakan jasa pembuatan skripsi, tesis, atau disertasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu gratifikasi. Gratifikasi adalah memberikan hadiah kepada pembimbing dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian. Materi yang kedua yaitu perspektif metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif itu sendiri adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik atau kuantitatif untuk mengumpulkan informasi dan menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini berfokus pada pengukuran, analisis statistik, dan generalisasi hasil penelitian. Adapun karakteristik dalam metode penelitian kuantitatif, yang pertama yaitu pendekatan objektif, yang kedua penggunaan instrumen pengukuran, yang ketiga yaitu analisis statistik, yang keempat yaitu generalisasi hasil, yang kelima yaitu produksibilitas, yang keenam skala besar, yang ketujuh validasi dan reliabilitas. Perspektif metode penelitian kuantitatif terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu positivisme, yang kedua reduksionisme, yang ketiga objektivitas, yang keempat yaitu generalisasi, yang kelima yaitu produksibilitas, yang keenam yaitu analisis statistik. Desain penelitian kuantitatif adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik atau angka dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Beberapa desain penelitian kuantitatif yang umumnya digunakan, yang pertama yaitu desain eksperimen, yang kedua desain survei, yang ketiga desain korelasional. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian kuantitatif terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi masalah dalam penelitian kita tersebut. Baru kemudian melakukan peninjauan literatur, kemudian melakukan perumusan hipotesis, baru melakukan desain penelitian. Setelah itu melanjutkan dengan mengumpulkan data, dan yang terakhir yaitu menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data dalam metode penelitian kuantitatif. Ada 5 metode. Yang pertama yaitu melakukan survei, yang kedua yaitu observasi, yang ketiga eksperimen, yang keempat yaitu pengumpulan data sekunder, dan yang kelima yaitu tes atau skala pengumpulan.
Mungkin cukup sekian video untuk melengkapi tugas metode penelitian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.